Pernahkah merasa bingung antara mendidik anak ala modern atau justru kangen gaya orang tua kita dulu? Mana sih yang paling pas untuk anak-anak kita di era ini? Di video ini, kita akan membedah tuntas pola asuh parenting modern dan zaman dulu. Apa saja perbedaannya, kelebihan, dan kekurangannya? Siap untuk menemukan jawabannya? Mari kita mulai dengan aspek disiplin. Parenting zaman dulu cenderung lebih tegas, bahkan tak jarang menggunakan hukuman fisik atau perkataan keras. Ikut saja, jangan banyak tanya. Anak diharapkan patuh tanpa bantahan. Fokus utamanya adalah ketaatan mutlak pada orang tua sebagai figur otoriter. Disiplin adalah soal mengikuti perintah. Sementara parenting modern menekankan disiplin positif. Anak diajak berdialog, diberi penjelasan mengapa sesuatu tidak boleh atau harus dilakukan. Yuk kita cari tahu alasannya. Tujuannya bukan hanya patuh, tapi memahami konsekuensi dan membangun kemandirian berpikir. Anak didorong untuk bertanya dan mencari solusi bersama. Lanjut ke pendidikan. Dulu, pendidikan formal sangat diutamakan, dengan fokus pada hafalan dan nilai akademis. Sekolah adalah satu-satunya sumber ilmu. Ortu juga sering bilang, yang penting ranking 1. Prestasi diukur dari seberapa banyak anak bisa menghafal dan mengulang pelajaran. Parenting modern melihat pendidikan lebih luas. Bukan cuma di sekolah, tapi juga eksplorasi minat, kreativitas, dan berpikir kritis. Belajar bisa dari mana saja. Orang tua lebih fokus pada pengembangan potensi unik anak, bukan sekedar nilai. Kemampuan problem solving dan adaptasi jauh lebih penting daripada hafalan. Bagaimana dengan teknologi? Zaman dulu, tentu saja tidak ada gadget. Anak-anak bermain di luar, bersosialisasi langsung, dan kreativitas diasah secara alami. Interaksi sosial langsung membentuk karakter dan kemampuan adaptasi di dunia nyata. Alam adalah playground terbesar mereka. Parenting modern harus berhadapan dengan era digital. Gadget tak bisa dihindari, tapi orang tua harus bijak memberi batasan dan mengarahkan penggunaannya. Yuk, pakai gadget untuk belajar. Pengawasan ketat, pemilihan konten yang tepat, dan waktu layar yang seimbang jadi kunci. Teknologi bisa jadi alat edukasi, bukan sekedar hiburan. Dukungan emosional. Dulu, ekspresi emosi sering dianggap tabu atau lemah, terutama untuk anak laki-laki. Anak laki-laki tidak boleh menangis. Orang tua fokus pada kebutuhan fisik dan akademis. Perasaan anak seringkali terabaikan atau diminta untuk dipendam demi ketahanan mental. Parenting modern sangat menekankan validasi emosi anak. Anak diajarkan untuk mengenali dan mengekspresikan perasaannya dengan sehat. Tidak apa-apa kok kalau kamu sedih. Membangun kecerdasan emosional jadi prioritas. Orang tua menjadi pendengar aktif dan memberikan ruang aman bagi anak untuk berbagi. Ini kunci mental sehat. Peran orang tua. Dulu, ayah adalah kepala keluarga yang tegas, pencari nafkah utama. Ibu adalah pengurus rumah tangga dan pengasuh anak di rumah. Peran yang jelas terpisah. Struktur keluarga patriarki yang kuat, dengan keputusan utama berada di tangan ayah. Anak-anak dibesarkan dengan definisi peran gender yang rigid. Parenting modern lebih egaliter. Ayah dan ibu berbagi peran dalam mencari nafkah, mengurus rumah, dan mengasuh anak. Kita tim yang solid. Keduanya berperan aktif sebagai mitra dalam tumbuh kembang anak. Anak diajarkan kesetaraan gender dan melihat orang tua sebagai contoh kerjasama. Waktu bermain. Anak-anak zaman dulu lebih banyak bermain di luar. Bebas bereksplorasi dengan alam dan teman sebaya. Main yuk! Permainan tradisional melatih fisik, kreativitas, dan kemampuan bersosialisasi secara langsung. Minim pengawasan, tapi penuh petualangan. Di era modern, bermain seringkali lebih terstruktur, baik itu di playgroup, kursus, atau dengan gadget. Waktu bermain bebas di luar ruangan makin berkurang. Orang tua berusaha menciptakan lingkungan bermain yang aman dan merangsang, namun kadang luput dari esensi bermain bebas yang mengembangkan imajinasi liar. Gizi dan makanan. Dulu, makanan lebih sederhana, mengandalkan hasil bumi sekitar, apa adanya. Yang penting, kenyang. Tidak banyak pilihan, tapi umumnya bahan makanan lebih alami, tanpa banyak pengawet atau olahan.
konsep organik belum populer karena memang sudah alami. Parenting modern sangat fokus pada gizi seimbang, makanan organik, vitamin, dan suplemen. Pilihan makanan jauh lebih beragam dan kadang membingungkan. Ini sehat, itu juga sehat. Perencanaan menu, alergi makanan, dan preferensi anak menjadi pertimbangan penting. Orang tua berusaha memberikan yang terbaik sesuai informasi gizi terkini. Sosialisasi. Dulu, anak-anak bersosialisasi secara alami di lingkungan rumah, tetangga, dan komunitas yang erat. Main sama tetangga ya. Ikatan komunitas sangat kuat. Anak belajar nilai-nilai sosial langsung dari interaksi sehari-hari dengan berbagai usia. Belajar berbagi dan berempati dari pengalaman nyata. Parenting modern, sosialisasi seringkali lebih terencana, seperti playdate atau di lingkungan sekolah atau kursus. Interaksi virtual juga jadi bagian tak terhindarkan. Tantangannya adalah menyeimbangkan interaksi virtual dengan interaksi dunia nyata, agar anak tidak kehilangan kemampuan sosial esensial. Kemandirian. Dulu, anak diajarkan mandiri sejak dini karena tuntutan hidup. Kerjakan sendiri. Mereka cepat belajar bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga dan mandiri dalam membuat keputusan dasar. Hidup yang keras menempa mereka. Parenting modern, terkadang orang tua terlalu protektif. Anak jadi kurang mandiri karena segala kebutuhan sudah disiapkan. Biar mama saja yang kerjakan. Namun, ada juga upaya untuk mengajarkan kemandirian melalui tugas kecil atau memberi pilihan agar anak belajar konsekuensi. Intinya, bukan melayani, tapi melatih. Lalu, mana yang lebih baik? Sebenarnya tidak ada jawaban tunggal. Kedua gaya parenting memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Parenting zaman dulu kuat di aspek disiplin dan kemandirian, tapi mungkin kurang dalam validasi emosi dan pengembangan kreativitas bebas. Parenting modern unggul dalam kepekaan emosi, berpikir kritis, dan adaptasi teknologi. Namun, bisa rentan terhadap overproteksi dan ketergantungan gadget. Kuncinya adalah adaptasi dan keseimbangan. Ambil yang terbaik dari kedua dunia. Kita bisa belajar disiplin dari zaman dulu, tapi terapkan dengan dialog. Manfaatkan teknologi sebagai alat edukasi, tapi jangan lupakan pentingnya bermain di luar dan interaksi sosial langsung. Filter yang baik dari kedua gaya. Yang terpenting, jadilah orang tua yang hadir seutuhnya untuk anak. Beri mereka cinta, dukungan, dan bimbingan sesuai dengan karakter unik mereka. Setiap anak itu unik. Apa yang berhasil untuk satu anak, mungkin tidak untuk yang lain. Fleksibilitas dan pengertian adalah kunci utama. Ambil nilai-nilai luhur dari parenting zaman dulu, seperti rasa hormat dan tanggung jawab, lalu padukan dengan pendekatan modern yang memvalidasi emosi dan mendorong eksplorasi. Intinya adalah menciptakan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung pertumbuhan anak secara holistik, fisik, mental, dan emosional. Jadi, mari kita ambil pelajaran terbaik dari masa lalu dan masa kini. Ciptakan cara parenting versi terbaik Anda. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.